Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat datang kembali di konten UBX Unboxing di channel RDP11. Oke guys, hari ini gue kedatangan sebuah paket yang udah lama gue tunggu-tunggu, dan perjuangan buat dapetin satu dan lain halnya juga cukup lama ya. Jadi ya, nanti apa aja paketnya buat kita unboxing hari ini. Sekali lagi mohon maaf kalau kualitasnya seadanya, karena memang gue bukan reviewer atau konten-konten kreator yang ngebuka video unboxing dengan lebih proper semuanya. Yang penting tonton terus di channel RDP11. Sebelum mulai, kita bumper dulu. Gua kedatangan paket pesanan gua. Ada 1, 2. Sini, nanti kita lihat apa yang ada di sini. Taruh dulu sebelah sini. Ini kita buka dulu, coba paket yang satu ini. Bentar. Oke, dan ini dia. Aduh, nempel. Di paket pertama gua kedatangan ini tempered glass ya guys. Tempered glass, ada yang bulat. Wah, ini keluar kayaknya nih dari tempat ini. Ada yang bulat. Nih, bulat kelihatan ya? Kelihatan ya. Ada yang bulat. Terus ada yang kotak. Dan yang terakhir, oh ini ada buat ininya. Ini buat nempel-nempel kalau ada debu. Ini buat yang bersihinnya, dan ini yang persegi panjang. Selanjutnya, iya ini tutup kamera nih, ya silikon buat tutup kamera. Terus ada mounting, J-hook nih namanya, J-hook mounting. Dan ini gue dapet yang, oh ya gue dapet yang 360 rotasi. Ini keras ya, tidak sesuai ini nih, keras ini. Apa ini harus dikendorin dulu? Ininya harus dikendorin dulu kali ini ya guys. Ini Jemon mounting. Dan ya ini gue dapet dari si produknya Telesin, karena banyak gue yang pakai ini. Ini kita buka terlebih dahulu. Ini gue juga dapat screw mountingnya. Tempatnya bagus ya. Biarpun sekecil ini, tapi dia rapi. Nah, biarpun kecil, maksud gue nggak cuma dipek-pekin kayak gini. Nah, ini dia magnetic mounting dari Telesin. Kira-kira buat apa sih? Buat ini, oke. Nah, ini nanti bisa kita pakai di sini. Tuh guys, ini dia paket yang udah lama gue tunggu-tunggu, akhirnya datang. Jadi kemarin itu gue dapat di harga 5,8 ya. Dari sebelumnya itu paket yang gue mau ambil ini masih di harga 7 juta lebih. DJI Osmo Action 5 Pro. Seperti biasa, kartu garansi.
Dan alhamdulillahnya gua dapet yang Adventure Combo ya. Jadi si Adventure Combo itu kita udah dapat extension rod itu ke tongsis lah ya. Terus gue udah dapat extreme baterai yang kalau kita lihat ini gue dapet 3 ya. Gue dapet 3 extreme baterai dan gue udah dapet baterai case atau hubnya buat ngecas. Ya gitu aja. Sebelumnya gue pernah kasih konten tentang nih, saya ada barangnya. Ini si DJI Mic Mini. Nah itu dia, kenapa beli DJI Mic Mini, karena biar bisa si action cam yang gue beli itu satu ekosistem. Kita taruh sini. Oke, ini ada garansinya. Ini ada keterangan tentang si DJI Action 5 Pro. Sebenarnya yang gue dengar di tanggal 10 November kemungkinan ya, gue nggak tahu tanggal pasti tanggal berapa, tapi udah banyak banget beredar bahwa si DJI ini bakal ngeluarin yang namanya DJI Action 6. Nggak tahu ada Pro-nya, nggak tahu 6 doang. Dan sudah banyak bocorannya di media-media sosial tentang si DJI Action 6 nanti yang bakal keluar. Oke, sekarang kita buka. Gua rasa sih udah banyak ya yang nge-review tentang CG Osmo Action 5 ini. Dia gimana, dia kualitasnya gimana, first impressionnya kayak gimana. Terus mungkin ada yang udah beberapa pakai juga, karena CGI Action 5 Pro ini kalau nggak salah launchingnya itu di akhir 2024 kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Kita buka. Nah, di dalam paket kemasan di sini gue dapat 2 kotak lagi. Di sini ada tulisan Osmo Action 5 Pro, di sini ada aksesoris. Kita buka mulai dari si aksesorisnya terlebih dahulu ya. Ini yang ada di dalam kotak. Aduh, susah nih. Nah, apa yang kita dapat di sini? Kita dapat USB Type-C to Type-C cable 1. Kemudian ini, oh ini mountingnya guys, ini mountingnya, magnetic mounting dari si DJI. Oke. Kemudian ini apa? Oh, DJI Store, kayak kartu-kartu doang. Apa yang dimasukin lagi sih? Nah ini guys, kalau yang kita dapetin dari si Adventure Combo, susah. Nih, wah keren juga sih nih stikernya. Boleh nih ya, boleh. Amankan nih, amankan. Nah ini kartu garansi mungkin ya. Oh, Quick Start Guide, ini buku pedoman buat penggunaan. Nah, di dalam pembelian Adventure Combo kita udah dapet yang namanya charging hub. Gak perlu cut-cut gua kalau kayak gitu ya. Kalau kita beli terpisah ini lumayan harganya guys. Terakhir gua lihat di akhir Oktober sampai awal November ini masih di angka menyentuh hampir 800. Cuman si tempat chargingnya doang hampir 800. Dan kalau kita beli satu-satu ya mungkin bisa. Dan beberapa juga ada mungkin yang beli standar combo dan beli ininya di aftermarket. Tapi mengingat si DJI ini latahan dan ekosistemnya satu ekosistem, jadi mendingan ya coba bersabar buat dapet satu ekosistem yang lebih baik dari si DJI. Nah di dalam sini ini kuning berarti artinya baterainya belum full ya, belum dicas. Di sini gua dapat baterai 3 baterai dengan kapasitas 1500 mAh. Nih, kalau di standar combo si baterainya itu cuma dapat 1. Dan ini kita harus beli lagi. Terpisah sama ini. Di dalam charging hubnya ini selain muat untuk mencharge 3 baterai dengan inputnya itu Type-C. Bentar, oh ini nggak nyala ya? Apa kurang tekan? Oh iya, harus ditekan. Dia jadi ada kliknya guys nih. Sorry, ini dicabut mati ya. Nah,
Kemudian di sini gue juga ngelihat ada tempat penempatan buat micro USB. Kayaknya sih ini cukup 2 micro USB bisa kita tempatin di sini. Sorry guys ya, kelihatan kan? Nah, oke. Itu aja sih ya. Build quality-nya juga DJI udah oke banget. Ini kita geser dulu ke sini. Nah, selanjutnya di kotak kedua kita lihat ada si kayaknya goyang nih. Gue balik gini aja kali biar enak. Di kotak kedua kita dapet permen. Ini apa ya? Bentar. Nah, ini sih, oh ini case-nya. Ya ini hard case-nya mungkin ya. Ini hard case-nya yang pernah gue lihat di video-video nih. Ini hard case-nya. Oh, ada lagi di dalam hard case kita dapat 2 screw buat mounting. 2 screw buat mounting nih guys ya. Ada 2 screw buat mounting. Terus ini si hard case-nya dan ada mountingnya lagi. Ini kalau nggak salah ini buat helm mounting. Buat di helm. Nah ini juga ada. Ini apa ya? Ini apa? Kamera protektor atau apa? Tapi bolong begini. Bolong nih, nggak ada kacanya lagi nih. Ini nggak ada kacanya. Bolong. Dan ya ini dia si mounting. Oh bentar. Ini lebih pendek kayaknya ya guys. Coba. Ya ini lebih pendek. Ini dengan ini dan ini lebih pendek. Berarti kayaknya lebih proper yang panjang, atau kita bisa pakai, tadi kan gue udah beli yang dari si DJI. Oh ini gue kan tadi udah beli yang dari si Telesin nih ya. Dari Telesin itu ukurannya kurang lebih sama yang panjang ini nih. Nah ini dia hard case-nya. Hard case dari si G Osmo Action 5 Pro. Bahannya plastik. Semoga aja ini plastik ABS ya. Oke, masuk. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu. Berantakan dah. Ini guys, yang paling gua tunggu-tunggu, kecil ya kameranya. DJI Action 5 Pro. Oke, welcome to RDP 11. Dan kamera ini yang akan nemenin gua nanti ngonten ya. Mudah-mudahan kalian juga nggak bosan nonton konten yang masih berkembang ini, mencoba buat lebih baik lagi. Dan nanti ini cuma karet doang buat kayak gini nih. Nah buat kayak gini nih guys nih. Ini karet doang nih. Ini si kameranya. Nah si DJI Osmo Action 5 ini dia pakai 1 garis miring 1.3. Katanya si Osmo Action 6 itu 2.4, 1.4 atau 2.4. Jadi udah pasti lebih bagus. Cuman ya balik lagi ke kebutuhan gua yang paling yang konten sebisa gua nanti. Ya ini udah proper banget buat gua nanti. Dan tadi gua udah beli tempered glass ya, fungsinya adalah untuk menjaga si kaca-kaca ini biar lebih smooth lagi. Dia layarnya ada 2 ya, di depan dan di belakang. Nah, si DJI Osmo ini juga udah bisa kita ajak buat hujan-hujanan. Jadi kalau gua lagi motoran dan gua hujan-hujanan, gua nggak perlu lagi ribet buat pasang waterproof case buat si Osmo ini. Kemudian untuk menyelam dia juga bisa, tapi kedalamannya terbatas ya. Balik lagi kedalamannya tetap terbatas. Tapi dari build quality-nya dia memang udah kayaknya waterproof banget sih ini. Ada seal-sealnya, dan ini kalau nggak salah buat adapter ya. Aku lupa deh bukannya gimana. Dipencet gini nih. Dipencet, ditarik ke bawah, dan nah ini juga ada seal-sealnya lagi. Ini ada USB-C cable di sini. Oh ya, ini biasanya buat yang nggak pakai DJI Mic Mini, dia pakai adapter di sini nih guys. Jadi beli lagi. Pakai adapter di sini nih, dia beli lagi. Dan karena gue pakai DJI Mic Mini, jadi gue nanti pakai si DJI Mic Mini di sini. Kita
Kita coba kasih baterai dulu kali ya. Nah ini buat baterainya. Nah ini ada slot memorinya. Oh ya, ngomongin soal memori, si DJI Osmo Action 5 ini udah ada apa tuh namanya ya, internal memory 64 GB. Nah kalau si Action 4 itu belum. Makanya kenapa pilih ini, karena dia walaupun belum ada memory cardnya, kita udah bisa mulai konten nih. Bisa mau ngetes ini bisa, karena dia udah ada memori internnya 64 GB. Kita nyalain dulu. Oke. Oh ini ada touch screen. Aduh, sedepnya. Oh ini ada bahasa Indonesia. Pakai bahasa Indonesia. Kemudian nama perangkat yang mengunduh DJI Mimo dan hubungan kamera untuk mengaktifkan. Oke, ini gampang, nanti bisa kita ini. Oke, reset tanggal dan waktu sekarang itu 2025. Ini gue masih tutorial nih, kayak pakai HP baru. Ini pelacakan gerak, gini slow motion. Bentar. Ini foto, ini video, ini super night. Oh ini pelacakan subjek ya, yang bisa gerak-gerak. Elah. Terus ini video slow mo, ini time lapse. Itu aja kayaknya ya. Oke, kameranya nih guys ya. Ini ada 1080 mulai dari paling terendah itu 24 fps sampai 240 fps. Semakin tinggi resolusi yang kita pakai, maka semakin boros juga baterainya, semakin boros juga memorinya. Itu. Di 1080 ada 27K, ada 16:9, ada 43, dan ini yang 4K-nya. 4K-nya cuma sampai di 120 fps. Terus untuk 2K-nya sama 120 fps, dan untuk 1080-nya sampai di 240 fps. Kayaknya kita pakai di sini aja sih, 60. Nah ini untuk geser membuka kunci. Nah ini buat pakai settingan kamera depan. Ini guys, kalau buat kamera depan nih. Nah jadi kita bisa pakai kamera depan, tapi dia nggak, settingan tetap di belakang ya. Nah ini kita klik lagi buat kunci. Dan kalau nggak salah si layar monitor depannya juga bisa dimatiin ya. Kalau klik 2 kali, oh itu ngerekam terus. Oke, itu aja mungkin untuk video unboxing. Selebihnya nanti seperti apa, gua akan coba cari-cari settingannya. Nanti tes langsung di jalan. Kita konekin jatuh lagi. Kita konekin si DJI Mic Mini-nya juga nanti kayak gimana. Gitu aja terlebih dahulu. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Buat kalian yang belum subscribe, karena dengan kalian subscribe itu membantu gua buat lebih kreatif lagi dalam membuat konten-konten. Terima kasih guys, sampai ketemu di konten UBX selanjutnya. Mungkinan nanti ada konten first motovlog gua yang pertama dengan DJI Osmo Action 5 ini. Terima kasih, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.